dalam hidup kita gitu ya, dalam hidup Andre. Saya itu mungkin struggle-nya cuma levelnya level 1 sampai 10, levelnya 2,3 lah. Ya, struggle-nya cuman bagaimana kalau sampai rumah anak ngomongnya what you mean bro. Aduh itu ngomong apa gimana ya. Ini menata diri sebentar, kita kan dulu nggak dilatih nih ya. Kalau anak ngomong what you mean bro. Oke, sebentar ya. Itu levelnya tipis lah gitu kan. Level stretching kapasitas 2,3. Kalau orang perang ya mungkin levelnya 9 kali. Ya nggak sih? Suami perang, dia perlu mengungsi ke luar negeri segala macam. Nah kayaknya kalau saya lihat, kalau saya dua, kayaknya Vika ini level struggle-nya 3 kali lipat dari gua lah. Mungkin 6 gitu ya. Apa yang dialamin, apa yang terjadi di dulu, bukan di sekarang, di dulu itu kayaknya challenging. Dan iya ya, kalau gua ngeliatin hidup gua tuh kayaknya kok nggak ada apa-apanya perjuangannya gitu loh. Kapasitasnya kok kayak nggak ada, kayak ringan banget gitu kan. Sama kayak sekarang komplain sama CEO-nya siapa ya? Apple. Siapa namanya? Tim Cooks. Betul ya? Aduh gila ya struggle-nya kita gimana. Kayaknya kan dia ngurusin pabrik di China nggak boleh, pabrik sini, politik segala macam. Kayaknya urusannya kan kalau saya boleh asumsi gitu ya. Mungkin sama kayak pembantu gua. Kalau curhat sama kita, aduh pusing Pak Andre gimana nih pacarannya. Jodoh di kampung gak nelfon saya 2 hari gitu kan. Kita kan ngeliatin kayak apa sih gitunya masalahnya kecil gitu kan. Nah kayaknya begitu loh kalau gua ngeliatin Vika itu ngeliatin masalah kita kok kayaknya kecil banget. Tapi bukan masalah yang dia mau ceritakan hari ini ya teman-teman. Oke, tapi bagaimana tetap memilih untuk maju ke depan. Oke, nah menurut gua itu bagus banget. Vika sampai hari ini masih bisa bareng-bareng sama kita. Oke, masih bisa achievement luar biasa. Star Club setiap tahun nggak pernah bolong. Dan hari ini kita akan belajar dari figur wanita yang luar biasa. Oke, so teman-teman partner bolehkah? Oh ada Sandepan, ada? Oke, jadi teman-teman partner bolehkah bangkit berdiri dan ikutin Cici Vika ke bawah. Tepuk tangan buat Cici Vika. Di sini kok. Oh oke oke oke, kita leader yang turun ya. Oke oke. Ada nggak Cynthia tadi pagi di Japri sama Putri kan ya? Nah, jadi minta tolong direkam bareng. Nah jadi apa yang Andre ceritain bener banget. Tadi pagi pas lagi abis read Bible terus kepikiran memang hari ini ngobrol sama Vika. Tapi saya tahu apa yang Andre ceritain bener banget tentang hidupnya Vika itu menarik. Ya, jadi saya percaya kalau hari ini sampai saya japri di grup leader saya bilang gini. Jadi kalau leader lu lagi kurang purpose, lu lagi kurang semangat untuk melakukan bagian lu, tugas lu dalam pekerjaan lu, atau lu kurang tujuan, nah hari ini lu perlu datang. Saya gue gituin, Indra. Mau leader, mau partner, hari ini menurut gue ini tepat banget. Ya, oke. Apa? Perkenalan. Perkenalan dulu ya. Oke. Kayaknya karena banyak orang baru, belum belum banyak yang kenalan sama Vika. Boleh nggak ceritain sedikit background tentang Vika dari dulunya seperti apa? Nanti gua akan pandu, gua akan tanya aja kayak ngobrol aja kita biasa ya. Oke. Oke, Vika, coba ceritain dong dulu. Lu orang Bandung, orang Jakarta, orang mana? Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Vika. Aslinya mah gue lahir di Pontianak, orang Kuntien. Oh, Kuntian. Oke, terus. Gedenya di Jakarta, umur 5 tahun ke Jakarta, terus dikawinin sama orang Bandung. Nah, Gitu. Di ketemunya Jakarta di gak laku. Jakarta dong. ketemunya di Jakarta. Oke. Dikawinin sama orang Bandung 2006 akhir merit. 2008 itu suami kena yang namanya kordoma. Jadi kordoma itu semacam kanker tulang belakang. Sorry Jadi Vika, baru balik dulu. Vika umur berapa sekarang? sekarang Heeh. Oke, dulu waktu merit berarti umur berapa lo? 25. Umur 25, 2006. Coba hitung sendiri gitu ya. Jadi
2006 Eh, eh, merit, eh. umur 25, terus Oke. di umur 26 suami sakit. Nah, itu gue lagi hamil Oke, 7 bulan. setahun setelah merit berarti suami langsung sakit. Ya. Oke, sakitnya itu kordoma. Teman-teman ada yang tahu kordoma nggak? Nggak tahu. Boleh ceritain sedikit nggak, Vika? Jadi awal mulanya itu karena gue lagi hamil besar 7 bulan, dia tiba-tiba tuh kayak lagi jalan jatuh. Jadi kayak orang ada yang nyandung gitu. Tapi sebenarnya nggak yang terus-terusan, cuman sesekali. Jadi kita pikir oh iya nggak apa-apa kali ya, biasa gitu. Tapi makin dalam seminggu itu dia jadi pincang, seminggu kemudian dia jadi nggak bisa jalan, seminggu kemudian dia jadi lumpuh dari pinggang ke bawah gitu. Jadi memang progresnya itu cepet banget buat sampai tiba-tiba lumpuh. Itu sih awalnya. Jadi baru merit, lagi hamil, suami lumpuh ya? Ya. Nah, terus kita tuh sempat ke dokter di Boromeus. Nah, awalnya itu dokternya cuma suruh kayak coba jinjit gitu ya. Terus dia sampai ngomong, ini di otak tuh udah jinjit dok, tapi kaki saya nggak mau jinjit. Dia bilang gitu. Jadi ternyata di tulang belakang itu ada tumor segede bola tenis di atas tulang ekor. Jadi di sini posisi gitu ya? Posisinya Oke. di situ. Makanya yang lumpuhnya Oke. itu dia kena saraf dari pinggang ke bawah itu lumpuh total gitu. Oke. Nah, terus dokternya bilang waktu itu siapin aja duit 500 juta. Nah, terus gue sama suami lihat-lihatan 500 juta. Kita baru merit setahun. Kalau kita punya 500 juta kayaknya kita ke showroom mobil ya, beli mobil baru. Gitu boro-boro mikirin buat berobat ya. Ya maksudnya manusiawi ya. Nggak ada orang yang baru merit kepikiran buat oh ini nyimpen nih buat nanti kalau ada apa-apa berobat 500 juta. Jadi pada saat itu Nggak kita kepikiran pasti nggak sama sekali ya? kali pada saat itu. Terus dokternya bilang, oh kalau kayak gitu 300 juta. Nah saya sempat nanya 300 juta buat apa sih dok? Dokternya bilang 300 juta itu bisa dipakai buat ke Jepang. Karena kalau kasus kayak gini itu agak jarang ya, maksudnya masuknya langka. Jadi kalau 300 juta bisa buat beroperasi itu ke Jepang. Kalau di Indonesia itu dia nggak terlalu rekomen intinya gitu. Cuman pada saat itu kita 300 juta juga nggak punya. Nah sampai si dokter ngomong, oke kalau gitu punya asuransi nggak? Nah itu yang bikin gua sadar pada saat itu ternyata kita tuh nggak ada asuransi sama sekali. Jadi mau nggak mau kita berobat di Indonesia, berobat ala kadarnya. Di operasi itu seminggu setelah aku melahirkan suami dioperasi. Oh jadi dokter bilang butuh 300, jadi akhirnya tapi tetap lu nggak ada kemampuannya, jadi Betul. akhirnya operasi di Indonesia. Dan Ya. habis berapa itu, Vika? Habisnya kurang lebih 170-an lah ya waktu. Apa yang lu lakukan untuk dapat 100 itu? 100 mah ada loh atau gimana? Sebenarnya waktu itu ada itu 50 jutaan. Oke. Nah, terus jalan paling pertama itu kita minta tolong orang tua. Orang tua paling deket ya, kita ngomong ini kondisinya begini, aku harus ngelahirin. Terus suami harus operasi. Yang ada nggak banyak juga orang tua bantu. Tapi pada saat itu yang gue inget banget jadi gini, papinya David itu pengusaha, dia tuh percetakan. Terus dia ngomong, oke, papi punya uang segitu. Tapi kalau misalnya uang itu dipakai buat berobat, maka modal perusahaannya itu akan keganggu. Jadi sorry banget, udah aja kita berdoa, kita serahkan semua sama Tuhan. Karena buat modal itu keambil itu nanti perusahaan nggak bisa muter, perputarannya jadi keganggu. Nah, jadi pada saat itu yang gue lakukan adalah jadinya dibantu orang tua ya seadanya lah ya, kekumpul memang puji Tuhan sih cukup 100 ada. ada. Dan akhirnya operasi. Ya, Operasinya sedikit cukup besar berarti ya, Vika. Resikonya apa sih? lumpuh. Resikonya Gitu. Karena lumpuh. kan dulu inget ya kalau orang tua bilang jangan suka main ini nanti jatuh kena tulang ekor bisa lumpuh bisa buta. Nah jadi karena memang dia sarafnya itu pusat saraf di sana memang resikonya itu cukup besar gitu. Cuman yang gue inget pada saat itu gini sih Ko Victor, gue punya duit itu apa ya pas-pasan ya pada saat itu pas-pasan. Gue inget banget ketemu Yoke di senam hamil. Gue tuh kenal Yoke bersyukur banget waktu lagi senam hamil karena gue kan orang Jakarta ya nggak punya temen. Temen pertama gue itu adalah ibu-ibu senam hamil. No. Jadi ke kiri 2, ke kanan 2 itu jadi sahabat gue sampai sekarang gitu ya. Nah terus
tiba-tiba gue menghilang ya karena harus ngurusin David pada saat itu. Kita tuh senam hamil niatnya pasti ngelahirin normal. Iya betul. Bener nggak? Nggak ada yang kita ikutan hipnobirth segala macem ya ya pengen ngelahirin normal gitu. Cuman kondisinya pada saat itu gue tuh kan hamil 7 bulan, suami sakit. Dan sampai gue mau detik melahirkan itu gue nggak paling 1 kali gue cek ke dokter kandungan yang harusnya ketika hamil besar itu makin sering ya 2 minggu sekali buat cek, tapi gue malah jadi kayak ke skip. Nah pada saat itu gue inget banget tiba-tiba hari Senin itu gue perutnya sakit, gue ke dokter cek bukaan, oh bu udah bukaan 23, nggak boleh pulang ya, paling lama itu besok ngelahirin. Itu hari Senin karena suami di rumah sendiri. Pas gue pulang tuh Dalam kondisi itu berarti David udah nggak Udah- bisa nganterin lu ya, Enggak. nggak bisa sama sekali ya. Waktu itu minta dianterin temen pacar dedeknya David waktu itu, karena gue nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sini ya. Oke. Nah terus ternyata pas pulang sampai rumah itu David kan dia lumpuh ya, jadi diinfus kiri kanan, dia tuh jatuh gitu. Nah jadi harusnya kan gue Senin udah di rumah sakit kan, nggak boleh Iya pulang. karena udah bukaan. Ya, cuman gue bilang nggak bisa dok, saya tuh kesini nggak bawa apa-apa, terus saya juga belum bilang suami, nggak ada persiapan. Terus dokter bilang ya udah paling lama besok ya bu harus udah di rumah sakit. Itu tuh udah jam 11 malam. Nah cuman pas gue pulang David itu sakit jatuh gitu ya, karena dia berusaha pengen ke toilet sendiri nggak bisa, jatuh. Jadi kemana-mana tuh infusan pokoknya. Darah segala ya. Nah terus itu Senin, terus dia kesakitan, harusnya kan nggak boleh jatuh ya. Selasa, Rabu, hari Kamis itu dia udah mulai rada tenang, terus dia nanya, kamu kemarin ke dokter apa kata dokter? Nah itu kebayang ya, Baru inget lu. gue baru inget. Terus gue baru inget, wah gila ya, ini hari apa ya? Udah nggak inget hari, nggak inget makan, nggak inget waktu lah ya. Terus pas hari Kamis gue inget, oh iya ya, itu ingetnya pun jam 10 malam lagi. Terus gue telepon ke dokternya dulu, dokter Tono ya, belum terlalu tenar kayak sekarang. Nah terus dia angkat telepon gue, memang kan dokternya rada sompral ya kalau ngomong ya. Terus dia ngomong gini, ibu tuh nggak kira-kira ya kalau udah ada bukaan itu anaknya bisa mati bu di dalam. Pokoknya marah-marah lah. Intinya gue harus ke rumah sakit sekarang juga buat ngelahirin. Nah terus kan itu gue sendiri ya mikirin ini laki gue Gimana? gimana ya gitu kan. Heeh. Terus dia bilang nggak bisa bu, harus sekarang juga. Nah pas datang sampai rumah sakit kan di dalam otak gue ya udahlah ngelahirin doang, terus gue pulang gitu ya. Ternyata nggak sesimpel itu. Pas dicek badannya gue tensinya rendah, pokoknya semua tuh kalau diceknya itu udah ancur-ancuran. Kan kita dipasangin alat gitu di perut, udah gini-gini gitu ya, kata si susternya, ibu nggak kerasa sakit? Saya bilang enggak sih, nggak kerasa apa-apa. Jadi kerasanya apa? Ngantuk saya mah, sus pengen tidur. Nah terus si susternya bilang, bu ibu nggak bisa ngelahirin normal, ibu harus ngelahirinnya sesar. Yang gue inget itu langsung duit gitu ya. Waduh kan duitnya itu budgetnya buat operasi suami yang udah gue siapin. Terus gue bilang nggak bisa sus, saya harus ngelahirinnya normal aja, saya bisa lah, normal doang mah bisa lah. Padahal anak pertama gaya banget ya. Nah terus nggak taunya si dokternya datang, dokternya bilang nggak bisa bu, ini harus sesar pokoknya. Nah begitu sesar itu kan gue Jumat ya sesarnya ya. Hari Sabtu itu gue maksa minta pulang. Bukan karena gue ngerasa kuat, bukan karena ngerasa apa-apa, tapi gue ngerasa itu uang yang udah gue siapin buat suami gue berobat. Jadi nggak ada budget buat gue ngelahirin kan. Jadi gue bilang saya mau pulang dok. Nah kalau orang sesar itu kan besoknya baru boleh rada bangun terus ke toilet sendiri gitu ya. Nah di situ dokternya bilang nggak bisa bu, ibu mah nggak tahu ya kalau sesar tuh paling cepat 4 hari 5 hari itu baru boleh pulang. Hari ini ibu tuh baru boleh bangun buat ke toilet. Saya bilang gini deh dok, nggak usah banyak ngomong, kita taruhan aja. Itu kan rumah sakit lorong ya dari ujung ke ujung. Kita adu balap lari. Kalau saya menang, dokter izinin saya pulang sekarang juga karena saya harus pulang. Suami saya itu di rumah sendiri. Itu hari Sabtu. Jadi seumur-umur dokternya kasih pulang. Jadi tapi yang gue inget ya itu obat penahan sakit, ada yang lewat dubur, ada yang diminum, ada yang diinfus. Gue cuman pakai itu yang diinfus. Yang diminum dan yang lain-lain itu gue nggak pakai karena gue sama sekali nggak ngerasain yang namanya sakit sih. Terus obatnya itu sama kayak obatnya David yang gue lihat wah mahal ya. Jadi gue bawa pulang. Nah jadi hari Sabtu itu setelah ngelahirin gue pulang. Terus seminggu kemudian Davidnya operasi. Gitu. Vika bisa nggak ngerasain sakit apa yang lu rasain saat itu Vika? Kok bisa nggak sampai nggak ngerasain sakit?
kalau ditanya sekarang gue merenung juga ya, gila ya dulu gue kayak Wonder Woman, untung nggak pakai kolor di luar ya. Bisa nggak sakit gitu ya, dipotong gitu. Tapi menurut gue gini sih, the power of pikiran kita ya, fokusnya kita itu tuh pengaruh banget dalam hidup kita sih. Jadi pada saat itu karena gue juga kondisinya udah nggak bener ya, udah kacau, tapi gue berusaha terus maju, fokus sama yang ada di depan mata. Yang gue lihat pada saat itu kan gue butuh jadi penolong buat suami gue pada saat itu. Kalau dilihat dari sakitnya gue versus sakitnya dia, gue tuh nggak ada apa-apanya gitu, karena dia mah di pusat saraf sakitnya tuh udah adu-aduhan, gemeteran yang sampai aduh Tuhan tolong Oh, gitu. sampai dalam posisi itu ya Iya, Davidnya, tiap hari. Jadi lu, setiap saat ya, jadi dia udah pakai jadi morfin dalam segala posisi macam. lu lagi hamil besar, mesti Ya, mikirin anak yang dalam kandungan, tapi lu juga mesti ngurusin suami betul. yang memang nggak pakai mbak, nggak pakai apa ya Vika ya? Enggak, gue nggak pakai mbak, nggak pakai suster gitu. Karena duit juga untuk save untuk Betul. operasi ya. Gitu Oke. sih. Nah, akhirnya operasi ya Vika ya. Akhirnya operasi. Nah itu operasi itu 2008 kan kondisinya lumpuh ya. Bersyukurnya ketika anak belajar jalan, David itu belajar jalan. Jadi 2009 juga dia udah bisa jalan bareng anak gitu. Jadi gue kayak ngajarin dua anak jalan gitu. Yuk kiri, kanan gitu ya. Akhirnya normal lagi, bisa sehat lagi, bisa aktivitas lagi. Walaupun kondisinya tuh kalau yang kenal David pincang ya. Dia tuh nggak bisa jalan dengan benar gitu. Hmm. Gitu sih. Tapi puji Tuhan bisa lewat itu ya Vika ya. Puji Tuhan bisa lewat. Keluarlah Brian berarti ya. Keluarlah Brian. Sekarang udah ABG. Buat teman-teman ya, mungkin hari ini liatin Vika ceritainnya Lebih santai ya. lebih Dulu santai. nangis-nangis ya. Ya, tapi jangan, ya maksud saya teman-teman boleh kebayang ya, saya berusaha untuk ngegambarin supaya teman-teman dapat juga gitu loh, supaya oh ya itu tuh posisi yang sangat nggak mudah menurut saya ya. Makanya tadi Andre juga bilang kalau ini level pain-nya itu pain tolerance-nya udah tinggi sekali. Vika. Ya, kenapa? Karena kebayang nggak ngurusin anak lagi buat ibu-ibu yang udah punya anak, apalagi ya pernah mengandung, terus sesar dan dia mesti mengorbankan painkillernya itu untuk akhirnya buat bantu suaminya, itu posisi menurut saya nggak mudah sekali. Ya, tapi karena sekali lagi ya, karena Vika bilang karena tahu apa yang fokus yang ada di depan ya. Ya, Jadi lu tahu bahwa oh rasa sakit yang gua alamin ini kayaknya nggak sebanding dengan kalau David bisa sembuh betul. dari sakitnya. Oke. Itu kan baru chapter pertama kayaknya Vika ya. Betul. Hah? Mm-mm. Chapter pertama. And then gimana Vika? Apa sih? Terus sebenarnya yang buat gue bersyukur adalah di 2009 itu ada hal satu keputusan terbesar yang gue tuh bersyukur banget gue ambil. Oke. Di 2009 anak gue itu setahun kan. Oke, Brian setahun, ulang tahun. Terus karena kita nggak punya teman, gue Nah. undangnya siapa? Teman-teman ibu hamil yang Oh, orang dong, ya oke yang lah diundang. keundang sama Oke, Andre. oke sama Nah, Andre. gue inget banget di 2009 pada saat mereka mau pulang, gue nganterin mereka ke mobil, terus Andre ngajakin gue ke Pruden gitu ya. Dia janjian, ngajakin janjian. Saya tidak menyanyiakan kesempatan, Andre ya. Andre ceritain, aduh bersyukur banget David udah sehat Iya, iya, gitu iya. ya. Karena menurut Andre gini, dari kisah hidup gua akan membantu orang banyak Yes, di luar betul sana. banget, betul banget dong. Gua ngalamin banget yang namanya ketika resiko datang, kita nggak punya persiapan, kita nggak punya finansial yang benar, Iya. kita nggak punya proteksi yang benar, maka lu tahu banget Fik rasanya. Aku tahu banget gitu, maksudnya pada saat itu gua tuh ngerasa oh iya benar banget ya. Karena gue percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup itu Tuhan itu nggak pernah iseng, Tuhan itu nggak pernah Yes. kayak coba-coba lah gitu ya. Gue percaya ada hal besar di depan sana yang bisa jadi berkat buat Yes. banyak orang gitu. Jadi 2009 itu Andre ngajakin, cuman gue bilang Andre, bener banget, gue setuju sama lu, tapi pada saat ini gue nggak bisa fokus kemana-mana. Karena yang pertama gue punya anak umur 1 tahun, gue punya suami yang baru bisa belajar jalan, gue harus fokus ke mereka. Dan pada saat itu yang bikin gue sedih adalah ketika David sebelum hari operasi H-1 itu gue dipanggil dokter, papi, orang tuanya dipanggil dokter, terus disuruh
tanda tangan surat yang menyatakan kalau David itu ke depannya itu nggak akan bisa punya anak lagi sama sekali. Karena kan yang dioprek itu dari pinggang ke bawah, jadi ngeganggu semuanya. Nah terus gue tahu artinya gue cuman punya anak akan satu ya, cuman Brian. Jadi gue ngerasa gue pengen jadi ibu dulu, gue pengen nyusuin anak Iya, gue iya. dulu, gue pengen menikmati hari-hari gue. Makanya gue memilih untuk nggak pakai suster, nggak pakai helper. Gue ngerasa, oh ini bagian gue nih yang nggak akan gue ulang lagi. Jadi gue akan menikmati. Gue bilang, Dre, nanti someday ketika anak gue udah bisa gue rada tinggal, maka gue akan join. Makanya gue join itu di Juni 2012. Ketika gue daftarin Brian ke TK. Oke. Itu gue join sama Andre. Oke. Di Mei itu gue inget banget gue telepon Andre. Gue bilang, Dre, Oh, lu yang telepon sendiri? gue telepon Karena karena lu inget. skornya Cing-Cing. Cing-Cing Oke. itu bantu banget. Cing-Cing itu di sekolah kan bareng Ada, jadi dia sering wah ngobrol gitu ya, sering ngomong, wah sekarang ya Andre tuh hebat loh, lagi ya. Terus gue jadi kayak diingatin lagi ya, oh iya gue pernah janji sama Andre someday gue akan join. Terus gue telepon, Dre, terus Andre jawabnya gini, apa? Sorry ya Vic, gue lagi di Roma, nanti gue telepon dia nggak kenal. Roma itu membantu banget ya pada saat itu gue ngerasa. Si Andre di Roma gaya ya, Kayak si Andre. gitu ya. Terus dia pulang Juni ya, janjian di Excelso Istana Plaza. Oke. Bawa Yoke, bawa Kayla, bawa suster. Terus gue ngobrol sama Andre. Satu hal yang bikin gue waktu itu ngerasa, aduh gue pengen join banget. Andre itu pertama cerita, maksudnya ya hidup gue itu bisa jadi berkat itu. Yes, Inilah itu ya pasti udah ya. pernah diceritain. Yang kedua adalah kalau kita dapat achievement, jalan-jalannya itu selalu di bulan Mei katanya. Oke. Mei itu gue ulang tahun. Jadi Oh. gue ngerasa dulu tuh gue anak kerusuhan. Mei itu kerusuhan. Jadi buat gue kayak Mei itu bukan sesuatu yang indah di mata gue gitu ya. Jadi gue pengen banget, wah gila kayaknya keren banget ya kalau bisa ulang tahun di luar negeri gitu ya. Nah terus itu bikin gue kayak, oh, gue pengen ikutan. Terus hal yang paling terbesar yang gue inget dari Andre tuh ngomong gini, dalam hidup itu bukan berapa lama kita ada di hidup ini, tapi berapa banyak kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Wow. Gitu, gue ngerasa oh iya ya kita nggak pernah tahu. Jadi ketika kita nggak ngalamin hal yang sulit dalam hidup ya kita kayak ngerasa oh ya udah biasa aja gitu ya. Tapi gue tahu perjuangan hidup dan matinya suami gue waktu itu ya. Dia dioperasi itu 12 jam. Buat nungguin orang operasi sejam aja itu ya lumayan depresi. Gue sampai, Iya benar. aduh kok gak beres-beres, mau nanya siapa, ini 12 jam kebayang ya. Gue sampai mikir, aduh Tuhan ini dia diapain 12 jam ya. Kebayang ya dia masuk berapa banyak obat bius gitu ya. Nanti laki gue inget gue gak ya gitu ya. Terus itu sih yang gue alamin ya, gue ngerasa oh bener ya dalam hidup itu kita harus bermanfaat buat orang banyak. Jadi gue join di 2012. Oke. Dalam posisi itu David kondisinya gimana, Vika? Udah lumayan oke. Oh, udah lumayan 2012 oke. itu oke, happy, kita anak baru mau mulai sekolah, Oh, baru mau mulai ketemu sekolah. ibu-ibu, teman-teman di sekolah. Ya. Nah sampai di 2014. 2012 berarti lu join 2012 Prudential. join Prudent. Wah semangat dong ya. Gimana ceritain ke orang tentang pengalaman lu? Dulu itu gue bukan orang yang bahasa Indonesianya baik dan benar ya. Karena gue di rumah ngomongnya masih Cina. Terus orang Jakarta yang lu goblok ya goblok gitu ya. Yang maksudnya to the point kan orang Jakarta mah ya. Jadi dulu tuh gue banyak diajarin sama Andre, Fik, bahasanya jangan mati. Gak boleh mati. Gitu. Oke, Andre, jadi apa? Kalau lu mati gitu. Kalau mati gitu ya. Gue ceritain. Gue tuh seneng banget dulu ceritain Pak Ali. Oke. Dalam Pak. Oh iya. Oh bener ya. Umur 30, David pada saat sakit itu umur 30. Oh itu mah bener-bener lu keluar semua. Ya, kalau mati, lu kalau sakit gitu, lu minta sumbangan itu gue banget gitu ya, gue ngalamin banget. Nah tapi bahasanya itu kata Andre nggak boleh gitu, nggak boleh katanya orang Bandung tuh bisa syok Fik. Oh iya, oke, gue jalanin. Terus gue bersyukur kalau gue itu bukan orang Bandung. Jadi pokoknya Andre ngomong apa, oke siap, ikutin.
hari ini ketemu 2 orang, bisa, tapi ini anak gue gimana ya? Diatur, nanti gitu. Pokoknya kalau kita tahu goals-nya, maka semua cara itu pasti ada Iya gitu. betul. Jadi pada saat itu 6 bulan gue kerja mati-matian. Jadi di Juli kan Brian itu masuk sekolah. Oke. Gue izin ke anak gue, ke David, ke mertua. Gue inget banget. Gue bilang 6 bulan ke depan gue akan banyak sibuk ketemu orang di luar. Kenapa? Karena gue ketemunya malam kok Victor. Setelah gue ngurusin anak, setelah gue beres urusan gue di rumah, jam 7 itu gue baru janjian sama orang. Jadi gue selalu janjian itu di rumah nasabahnya, terus malam. Jadi di anak gue sekolah satu sama ibu-ibu tuh. Ketemuan satu di sekolah, terus satu lagi malam gue ke rumahnya. Gue tuh nggak pernah ketemuan orang itu, jarang lah ya kayak di kafe atau di mana gitu. Kebanyakan itu selalu gue ke rumahnya. Oke. Menurut gue itu efektif sekali ya, Ya. karena kalau ke rumah itu ada suami istri. Pengambil keputusan pasti Dapat ada. dua-duanya ya. Betul. Terus kita tuh bisa apa ya, lebih santai gitu ya. Mereka ngobrol itu udah lebih oke. Bonusnya kadang-kadang diajak makan. Udah makan belum? Makan dulu gitu. Benar. Keluar duit loh. Benar. Banyak bonusnya itu ya. Nah, yang paling ya pulangnya aja agak malam. Oke. Tapi David tuh sampai ngomong gini, kalau lu pulangnya di atas jam 10, artinya lu closing. Asik. Pulang makin malam kayaknya lu closing nih gitu. Jadi lu dapat dukungan juga dari David ya. Ya karena gue izin di awal, gue bilang tujuannya Ini gue buat adalah para wanita ya, mungkin yang kalau hari ini datang masih sendirian ya. ya. Jadi gue ngerasa gue mengambil waktu suami dan anak. Iya. Ya, gue ngomong 6 bulan ke depan. Jadi gue berdoa dulu ya. Sebelumnya gue berdoa, Tuhan kalau memang ini jalannya gue ya, maka gue tolong dilancarin, tolong dibimbing ya. Karena tujuan gue itu ngebantu orang-orang di luar sana supaya nggak ngalamin apa yang pernah gue alamin. Gitu, biarlah gue aja yang cukup ngalamin sendiri. Gue pengen bantu mereka buat punya proteksi yang benar, buat punya perencanaan yang benar. Nah setelah itu gue ngomong ke Brian waktu itu kan umurnya baru 4 tahun ya, belum terlalu ngerti. Tapi ya gue tahu itu tugasnya gue, itu keinginan gue, jadi gue ngomong aja gitu. Dia iya doang juga ya nggak apa-apa, minimal gue udah ngomong. Kalau ke David bilang, emang kamu nggak capek? Emang kamu oke? Gue bilang oke banget. Karena menurut gue kalau dalam hidup gue bisa berguna buat orang banyak, terus kenapa enggak gitu. Terus gue di belakangnya baru gue tambahin, nanti kita dapat komisi loh. Gitu ya. Karena pada saat itu gini, David itu kerjanya bantuin papihnya ya di percetakan. Tadi percetakan yang betul, tadi ya. di desain. Nah cuman desain itu kan duduk ya. Kebayang nggak kalau dia harus udah mah dioperasi, tulangnya dipasangin pen, terus dia harus duduk. Buat gue itu nggak oke banget. Jadi lebih baik biarlah dia yang lebih nyantai, gue yang lebih kerja gitu. Nah ternyata di 2012 gue mengambil keputusan besar yang gue bersyukur banget. Pada saat itu 6 bulan gue achieve dulu apa ya UM ya. Wow. Achieve. Applause dong. Dan angkanya sampai hari ini masih sama loh Vika. Berarti sebenarnya ya. nggak ada excuse ya buat teman-teman untuk Betul. 6 bulan kemudian bisa maksimal ya. Betul. Nah terus bisa dapat rookie ya waktu itu, bisa dapat jalan-jalan. Gue bersyukur banget karena seumur hidup gue nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Tapi gue waktu itu salah sih ngomong ke suami gue gini, nih lu kalah nih sama Pruden nih, Pruden aja 6 bulan kasih gue jalan-jalan ke luar negeri. Lu kawin sama gue belum pernah nih. Jadi buat gue wah ternyata itu achievable banget ya buat gue gitu. Dengan kondisi gue sambil ngurus anak, ngurus suami. Yang benar-benar sehari itu cuma 2 orang. Gitu. Yang benar-benar kerjanya tuh ya udah pokoknya ketemu orang, ceritain Pak Ali, sehari 2 orang. Pak Ali itu Pak Welty buat teman-temannya. Pak Welty sekarang. Pada saat ini Pak Welty. Nah jadi buat gue ya memang bisa dijalanin, bisa dicapai gitu. Nah terus tadi lu sampai cerita 2014 gimana? 2013, 2013 kan happy ya. Ada duit, habis jalan-jalan. Tahu-tahu saya hamil. Hamil. Kok bisa hamil? Nah, tadi kan dokter nggak bilang nggak bisa. Betul. Tes DNA kayak Ridwan Kamil kemarin. Waduh, ada yang mau bayarin nggak? Beneran, gue mah mau. Terus udah itu, apa? Sama ya.
barengan hamil. Ceritain dong gimana kok bisa hamil? Pokoknya jadi setiap hari itu gue pulang itu malam, pulang malam ya, kebayang nggak tetangga bilang apa. Wah. Terus tahu-tahu pokoknya gue udah hamil 3 bulan ya, 11 minggu gue baru tahu gue hamil. Jadi selama ini tuh karena gue ngerasa Oke aja. Gak capek, gak apa, semangat. dinikmati gitu ya, nggak pernah, gue nggak tahu mens terakhir kapan. Heeh, Terus udahnya heeh, tahu-tahu loh kok kayaknya nih something wrong nih, heeh. gue beli test pack nih ke apotek karena gue tahu nggak mungkin lah gue hamil ya, gue beli yang paling murah. Mbak, mana yang paling murah? 3.000 dulu gue ingat, test pack 3.000 positif. Terus Gila, paling murah aja udah positif nih. terus gue kasih lihat suami gue ya, si David, malah pada saat itu ya gue kaget banget responnya dia ya. Wah gila, dia jingkrak-jingkrak, dia pengen, waduh, pokoknya puji Tuhan banget gue kayak dikasih kesempatan Karena dia udah divonis gak bisa ya. gue kayak dikasih kesempatan kedua sama dokter, bisa punya anak lagi gitu. Tapi kan gue yang kaget ya, Heeh. ini gue sampai mikir ya benar gitu ya, gue ke dokter Tono yang memvonis Heeh. laki gue nggak bisa hamil juga, pada nggak bisa membuahi gitu. Heeh. Dia sampai ngomong pasti ibu selingkuh. Wah, gue di dokter. Terus itu ya, tapi gue sempat mikir gini, iya iya. Gue pulang malam terus loh, maksudnya jam 11 malam gue baru pulang, jam 12 gue baru Jangan-jangan pulang, pada lupa nih selingkuh sama siapa. gitu ya. Cuman pada saat itu gue nanya laki gue ya, lu percaya kan gue nggak selingkuh? Terus dia bilang gini, iya gue percaya. Terus gue tanya mertua gue, Heeh. karena itu orang-orang menurut gue yang gue, Dekat sama lu. maksudnya gue nggak peduli apa omongan orang di Iya, luar sana ya, tapi gue peduli sama omongan mereka, jangan sampai mereka berpikiran gue tuh ada apa-apa iya, gitu iya, ya. iya. Terus gue sampai bilang, bener loh Pi, saya mah kerja loh di luar tuh saya memang sih ketemu orang. Kadang-kadang kan kalau kita ketemu orang apa ya, ngobrol sama cowok disangkanya apa gitu kan. Si dokter kurang asem ya, bener-bener kasih statement. Sampai gue ngomong gini ya, Dok. Tapi memang benar kok Victor, di 2013 itu Brian minta Dede sebenarnya. Terus kita datang ke dokter Tono ya. Terus diperiksalah semua spermanya. Heeh. Dan semuanya mati. 0 spermanya. Bingung kan? Wow. Terus gue ngerasa, oh ya udahlah, hopeless kan. Jadi ya udah nikmatin aja, nggak usah peduli. Kalau gue niat selingkuh, gue catet menstruasi tanggal segini, hati-hati gitu. Hati enggak. Jadi gue ngerasa ya udah cuek aja gitu, jalanin aja. Menurut gue pada saat itu sih gue ngejalanin hidup itu happy banget ya. Seneng banget ketemu orang, ngobrol, bisa bantuin orang, bantuin klien pertama gue segala macam, kayak aduh hidup gue berarti sekali gitu. Jadi gue ngerasa happy. Nah David juga happy ngelihat gue happy. Iya, iya. Jadi ya udah pada saat 2014 Hansa lahir gitu. Pas lahir Jadi itu bener ini ya, benar, lahir ya. lahir. Nah, Jadi dan pas, kalau teman-teman mau lihat buktinya, mukanya mirip banget sama si David, ini mah lebih mirip lagi. nah jadi pas Hansa lahir itu David itu sewa videographer Wow. gitu ya. Karena pada saat anak pertama dia lahir, dia itu posisi di rumah, lumpuh, nggak bisa lihat, nggak bisa nemenin, gendong pun nggak bisa. Jadi dia ngerasa ini kayak kesempatan banget ya. Jadi dia datang, masuk ke ruang operasi, pokoknya dia nemenin, pokoknya dia enjoy Happy banget. banget ya. Gitu, dia nikmatin banget ya. Nah jadi pas 2014 ternyata tiba-tiba setelah gue punya anak kedua dia kolaps lagi tuh. Jadi si pen yang dipasang di 2008 pada saat itu lepas 1. Kan dia masang 4 ya, lepas 1. Pada saat kita ke dokter, dokter bilang, wah nggak bisa diapa-apain. Karena kalau mau diapa-apain tuh harus operasi dari depan, dari belakang. Ribet ngurusinnya. Tapi David ngerasa ya udahlah, kayaknya ya udah. Maksudnya dia nggak kerasa kesakitan yang gimana sih. Cuman kadang-kadang aja gitu ngerasa sakitnya. Nah di 2014 lebih ke happy karena punya anak kedua. Jadi dia ngelupain itulah. Karena memang dokter juga bilang nggak bisa diapa-apain. Jadi dia nikmatin aja. Sampai di 2000, waktu itu 2014 itu gue balik lagi, sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Gue ngerasa kayak gue juga dapat kesempatan kedua nih, punya anak ya. Bener-bener nikmatin, karena waktu anak pertama gue juga kan gue kayak kebagi-bagi fokusnya. Jadi di 2014 sampai 2017 itu gue vakum waktu itu. Gue ngurusin anak. Emang lu gak jalanin sama sekali waktu itu ya?
Jalanin MOC tapi aja, jalanin oh itu gak tapi pernah di bawah MOC gitu, tetap oh, tetap ngelakuin yang terbaik yang gue oke. bisa aja Ya, sih. tapi lu nggak achieve, Tapi nggak gue dapet apa-apa gitu ya mungkin ya. betul nggak achieve apa-apa, Oke. nggak dapat apa-apa Ya, ya, ya. di dua Ya income lah oke lah ya karena masih 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 oke lah maintenance ya. gitu. Terus Di 2017 ketika gua tahu ini nggak baik-baik saja, David kondisinya udah mulai lebih parah. Obat-obatan yang dibeli makin banyak, obat painkiller yang dia minum tuh banyak banget. Di 2017 gua comeback. Anak gua udah umur 3 tahun. oke. Gua sekolahin lebih cepat yang ini yang kecil. Oke. Cepet-cepet lah sekolah. Brian itu umur berapa ya? Sekarang. Enggak Oh, waktu itu. beda 6 tahun. Oh berarti 9 tahun. 9, ya. Nah, terus udah itu Hansel sekolah, gue happy banget karena ketemu lagi ibu-ibu. Ya sebenarnya gue basicnya itu seneng ketemu orang, bisa ngobrol itu gue demen ya. Nah terus gue sekolahin cepet-cepet, playgroup waktu itu masuknya Hansel. Nah di situ gue ngerasa ini nggak baik-baik saja. Maka gue fokusnya berubah, Oh. nambahin income. Gue ngomong lagi ke David, gue bilang gue perlu eh, jalanin lagi full time. Gue ngerasa ini ke depannya kita anak udah 2. Nggak mungkin kita kayak gini-gini aja. Terus kata David ya oke. Nah di situ di 2017 gua jalanin, 2018 itu ngehit yang 300 nasabah. Wah. Waktu Bantu itu 300 orang di luar sana ya. ya. Ini boleh kasih applause dong teman-teman yang paling Nah jadi satu orang loh ini fight beneran loh. Terus pada saat itu sempat jadi top agent nasional juga itu ya yang gua bawa ke rumah itu kayak wow. Ketika gua ngerasa oh gua perlu do something ya buat orang yang gua sayang. Gua ngerasa ya I will do my best gitu. Karena ya nggak bisa apa-apa juga kita kan kalau lu nggak ngelakuin yang terbaik pada hari itu ya hidup mah terus berjalan gitu. Di 2018 gua dapat achievement, David itu makin nggak oke. Di 2019 makin nggak oke. Kita ke dokter, gua cari dokter sana sini ya. 2019 itu dia tuh sempat lumpuh jalan. Jadi bener-bener up and down ya. thank you Cindy. 2019 gue bawa David itu ke dokter tuh cuman semuanya angkat tangan, gue bawa ke Malaysia, kita ngerasa oh gue perlu, kan uang lumayan ada ya dari achievement yang kemarin, gue coba bawa ke Malaysia, dokter di Malaysia juga cuman lempar sana lempar sini, akhirnya semua angkat tangan. Di 2020 gue ketemu sama Prof. Eka. Cuman Prof. Eka itu di Rumah Sakit Siloam Jakarta ya, dia satu-satunya dokter yang mau bantu gua. Jadi gua kalau ke dokter itu ya udah bukan cuman lu lu bisa enggak gitu. Gua memohon-mohon pada saat itu karena kondisi David itu kesakitan, adu-aduhan, kita udah pakai morfin pun dia masih adu-aduhan. Jadi gue juga udah nggak tahu mesti gimana. Jadi gue udah ngelihat dokter itu bukan basic yang lu pinternya segimana sih, lu ngehandle penyakit ini gimana sih gitu ya. Ini mah lebih-lebih mohon lu bantuin lah supaya dia nggak kesakitan. Nah yang waktu itu punya hati mau nolongin itu cuman Prof. Eka di Jakarta. Cuman pada saat itu Prof. Eka bilang, oke Vika siapin duit 350 juta. Karena ini mau nggak mau harus dioperasi. Pada saat itu gua nggak punya 350 juta. Karena di 2019 gue bawa David ke Glen Eagle Malaysia. Terus dokternya suruh ke Shanghai. Di Shanghai kita ngirim file segala macam, dokternya nolak, dokternya suruh ke Jepang. Dokter yang Jepang bilang, oke, saya bisa. Dia bilang, pasiennya suruh ke sini. Kita akan ngelakuin tindakan proton beam. Proton beam itu sebenarnya semacam radiasi ya, kayak di sinar radiasi, tapi dia tuh bom atom pecah di dalam si sel kansernya. Tapi sekali treatment 800 juta. Siapin duitnya 800 juta. Minimal treatment satu cycle itu 6 kali. Edan. Di situ gue langsung, ya Tuhan, kayaknya gue nggak sanggup gitu. Itu hal yang gue sesalin banget. Gue nggak sanggup, gue bilang ya, karena 800 juta juga nggak sedikit. Tapi harus 6 kali. Kalau nggak 6 kali itu nggak akan kelihatan perkembangannya. Jadi gue nggak ngambil itu, gue ke Prof. Eka. Nah Prof. Eka suruh nyiapin 350 juta. Punya nggak? Enggak.
Terus pada saat itu gue ngejalanin hari-hari yang menurut gue itu gila banget sih ya. Eh, Sampai itu udah mulai COVID ya. 2020 itu Vika, COVID. tapi di dalam perjalanan itu lu tetap kerja juga, Vika. Betul, tetap gue Karena kan kerja. karena nggak ada pilihannya, Nggak ada karena David pilihan. nggak bisa kerja kan. Betul. Karena jadi selama gue menikah sama David itu bisa dibilang secara keseluruhan secara finansial itu ada di pundak gue kok Victor. Jadi setahun David sakit kan dia banyak istirahat, banyak recovery. Jadi banyak gue yang kerja keluar. David itu nemenin anak-anak di rumah gitu. Tapi sebagai istri gue ngerasa tetap dia itu kepala keluarga ya. Wow. Tetap sampai di rumah itu gue hormat, gue jadi penolong, gue ngurusin dia, gue sayang sama dia. Jadi tetap jubah yang gue bawa ketika pulang ke rumah itu adalah gue seorang Istri. istri gitu. Nah, cuman pada saat berjalannya waktu di 2020, pennya David yang dipasangkan waktu 2014 itu Copot. copot ya. Nah, itu tembus keluar kulit ya. Sebenarnya itu tuh ternyata jauh ya dari tulang, kan dipasangnya di tulang, dari tulang sampai Panjang soalnya itu ya. ya sampai ke luar itu lumayan cukup jauh gitu. Tapi di 2020 itu tembus keluar dan nggak bisa diapa-apain lagi sampai harus dioperasi. Nah, gue inget banget di 2020 itu kondisi itu nggak gampang karena Karena Maret COVID. itu COVID. David itu udah adu-aduhan. Dokter juga mau terima kita tuh kayak, wah ini udah lagi crowded banget karena urusan COVID. Semua rumah sakit itu ribet banget. Ambulan sampai semua ribet banget. Mesti PCR, mesti ini, mesti Betul. ini. Even yang pendampingnya pun PCR ya. Ya, kalau di Siloma sampai ronsen dada ya, dia minta CT paru karena dia nggak percaya PCR doang Oke. gitu. Nah, jadi pada saat itu gue ngerasa gue nggak ada pilihan lagi. Gue inget banget gue berdoa, Tuhan, apa yang gue lakukan itu udah yang terbaik. Gue udah ngelakuin semua yang terbaik yang gue bisa. Tapi duitnya juga belum cukup. Gue bilang, Tuhan, kalau memang satu-satunya jalan itu David harus dioperasi, gue serahin semua ke tangannya Tuhan. Karena gue angkat tangan, gue tahu karena gue angkat tangan pasti Tuhan akan turun tangan. Gue inget banget satu hari sebelum gue memutuskan ke Jakarta, Widya, Beca, Abe datang ke rumah. Mungkin orang di luar sana ngeliat gue tuh kayak hehehe gitu ya, kayak ya udah aja jalanin hidup mah ya jalanin aja gitu, nggak yang nangis-nangis gini kok, enggak kok. Terus dia nanya, Fik, duitnya cukup? Gue cuma bilang ya puji Tuhan semoga cukup ya. Gue juga nggak tahu harus gimana lagi karena pada saat itu gue ngejual semua harta gue nggak gampang. Gue cuman punya sisa satu motor X-Max ya kok. Mau jual dari 50 ke 40 nggak laku-laku karena kan lagi COVID, lagi pandemi, semuanya off, nggak ada yang kerja ya. Jadi pada saat itu buset, ini duit dari mana ya? Sampai akhirnya gue ngerasa bersyukur banget gue ada jadi keluarganya Legacy. Mereka itu kayak apa ya, menurut gue tuh mereka tuh seperti malaikat yang dikirimkan Tuhan ya. Ada Westi Revin, ada Ray, ada banyak gitu. Gue ngerasa aduh gue bersyukur banget. Gue punya keluarga di Legacy yang care banget sama gue. Pada saat itu jadi gue cuman dikasih tahu tenang aja, kita akan bantu. Buat gue ya apapun lah caranya. Karena gue sempat ngobrol nih sama Widya. Wid, kalau gue loncat dari gedung lantai 7, gue tuh punya UP 1M. Ya, nanti lu tolong bantu urusin klaimnya. Bantuin buat David berobat. Widya tuh kalau sampai sekarang ketemu gue, dia masih kayak ngebahas itu, dia masih ngakak gitu. Nanti gue akan cerita di akhir ya. Jadi sampai segitunya kok gue mikirnya tuh gue udah gak tahu lagi mesti gimana ya. Nah sampai akhirnya kita bikin galang dana ya di 2020 itu. Boleh minta ininya ngasihin galang dana itu. Nah ini David, jadi tulang dia tuh kayak gini kok, bolong-bolong gitu ya. Nah kita galang dana itu di kitabisa.com, dibantuin sama ada timnya, jadi kitabisa.com tuh. Kebantu banget pada saat itu.
dari 350 juta sampai akhirnya billingnya menjadi 1,3 miliar. Bersyukur banget dibantuin dari kitabisa.com itu ada 800 juta, dipotong admin dan iklan segala macam, gue terima itu 600 juta. Dari semua yang gue jual, dari bantuan temen-temen, dari cerita Pawelty itu gue ngalamin lagi. Minta sumbangan iya, jual semua aset iya, sampai semua itu real banget dalam hidup gue ya. Nah gue ngerasa ini billingnya aja setebal setengah rim, 250-an something lah ya. Banyak banget gitu, gue ngerasa gila banget ya rumah sakit ya. Tapi nggak ada pilihan, kita harus coba ini, dia dioperasi 4 kali ngabisin 1,3 miliar. Kamar yang gue ambil pada saat di rumah sakit Siloam itu kamar berenam, kamar 250.000 per hari. Itu aja habis segitu. Itu habisnya 1,3 miliar. Kebayang ya, ketika kita nggak mempersiapkan dengan baik ya, ini yang lo alamin. Kalau gue cerita sekarang, gue bersyukur banget ada 10.000 orang lebih yang gue nggak kenal ya, se-Indonesia nolongin ya, buat gue itu bersyukur banget. Tapi pada saat gue terima sumbangan itu nggak mudah dalam hidup gue. Sampai gue ngerasa buat makan pun gue tuh nggak ketelen. Karena gue tahu kondisi pandemi, kondisi orang-orang itu nggak ada income, tapi mereka tuh mau nyisihin buat gue. Apakah gue pantas buat makan? Itu yang gue alamin. Jadi gue kapok banget, gue nggak mau lagi ngalamin hal-hal kayak gitu. Bener, orang mah ngeliatnya kayak, oh enak ya lu dapat sumbangan, oh lu dapat bantuan ya. Dulu ketika orang membantu gue ya, gue tuh punya satu kertas kok. Gue catat nih, oh kok Victor, misalnya 200.000. Tapi gue jadi stres sendiri. Gue sampai konseling sama Ko Jeffrey, kok gue nggak bisa makan. Karena buat gue kayak nggak pantas banget. Gue makan tapi orang-orang itu mau nyisihin buat gue. Terus Ko Jeffrey bilang, Vika, justru dalam hidup itu Tuhan itu ngirimin Vika David buat orang-orang bantu supaya mereka juga punya berkatnya sendiri. Ketika kita memberi dengan tangan kanan tapi tangan kiri nggak tahu, maka percayalah Tuhan akan gantikan berpuluh-puluh ratus kali lipat. Yes. Justru Vika harus bersyukur dari hidupnya Vika David bisa jadi berkat buat orang banyak. Nah di situ gue baru mulai bisa nelen makanan ya, karena yang tadinya gue ngerasa kayak wah gila banget kok orang-orang nolongin gue tahu mereka susah gitu ya, gue tahu ini orang nih punya 500.000 aja susah, tapi dia nyisihin 50.000 buat gue gitu. Jadi gue ngerasa oh ya bener ya, dalam hidup itu bukan berapa banyak yang kita terima, Yes. tapi berapa banyak yang bisa kita kasih buat orang di luar sana. Yes. Itu sih kok. Sampai akhirnya David itu, oh gue inget gini, di 2020 David itu akhirnya masuk rumah sakit, terus 2021 dia meninggal. Nah, gue bersyukur banget kenapa? Karena 9 bulan gue di rumah sakit kok udah kayak kuncennya Siloam gue. Karena kan gak boleh keluar masuk. Iya, Karena kita juga gak bisa Kondisi yang pandemi lagi itu ya. begitu masuk lagi itu 5 juta buat gue doang. Mesti Buat beresin semua pendampingnya. gitu sih. Karena harus CT paru, Heeh. apa segala macam. Jadi gue ngerasa ngapain gue bolak-balik, udah aja lah gue di sini. Toh gue di Jakarta juga gue nggak punya tempat tinggal kan. Jadi gue ngerasa ya udah di rumah sakit aja. 9 bulan yang gue habiskan barengan David ya. Gue bersyukur banget gue memilih ada di Legacy karena 9 bulan gue benar-benar nggak kerja. 9 bulan gue full 24 jam ngurusin suami. 9 bulan yang benar-benar setiap detik itu gue nikmati. Kebayang nggak kalau gue nggak di Legacy, gue anggaplah kerja ya di kantoran atau gue punya usaha lain ya, maka kacau balau. Tapi di Legacy gue tetap dapat income gue tetap ditransfer, gue tetap dapat pemasukan tanpa dikurangi sepeser pun. Waktu 9 bulan yang gue habisin sama suami itu berharga dalam hidup gue. Sampai akhirnya di Maret 2021
David harus berpulang. eh Buat gue satu hal yang gue syukuri adalah di 2020 April ya, eh Pruden itu ngeluarin satu program Prucinta. Dulu zamannya Prucinta baru mulai ya. Oh, Prucinta keluar khusus untuk para agent. agent tanpa dilihat historical. Lu boleh ngambil UP maksimal 1 Tuh, miliar. ya. Wah, itu gue kayak dapet hembusan ini ya, bukan karena gue berharap yang terburuk terjadi, Ya, sama I know. sekali enggak. Tapi gue ketika tahu Prucinta itu 20 tahun uang lu dibalikin gitu. Jadi gue ngerasa, oh iya ya, toh duit gue balik gitu, bisa buat gue hari tua, bisa buat gue pensiun. Gue kalau nggak ikutan sekarang, maka David itu nggak akan bisa punya Polis proteksi lagi, betul. apa-apa gitu. Walaupun pada saat itu 18 juta premi yang gue bayarin buat dapat UP 1 miliar itu sangat besar ya pada saat itu karena gue lagi butuh-butuhnya uang. Tapi gue ngerasa gue perlu ngambil. Gue diskusi sama David, David bilang ambil, ini harus diambil. Terus gue bilang maksudnya bukan gue berharap apapun ya. Gue nggak berharap, aduh kalau bisa 10 Iya. miliar gue beli gitu Iya, asal dia bisa kembali gitu ya. Iya, betul. Tapi ya udah, gue ngerasa ini kesempatan yang benar-benar langka, jadi gue ambil pada saat itu. Nah, boleh nggak Sin? Jadi gue ambil di April 2020. April 2020 gue ambil, gue bayar 18 juta, gue dapet di Maret 2021 Cair 1 miliar. 1 miliar. Di situ membuat gue, ini the power of Insurance. insurance ya. Iya. Gue ngerasa uang kecil dapat uang besar, ini tuh real gitu. Gue ngerasa ketika gue nggak pernah punya duit di rekening 1 miliar ya. Seumur-umur ini yang pertama kali nyangkut di rekening gue sebesar 1 miliar. Ketika gue terima itu, gue ngerasa beban seorang janda di pundak gue itu kayak keangkat gitu kok. Kayak gila ya. David itu, gue panggil Brian, pada saat itu Brian umur 12 tahun, yang kecil umur 6 tahun. Jadi gue panggil, gue bilang Brian, sayangnya Dedi sama kita itu bukan sebatas umurnya Dedi gitu. Sayangnya dia sama kita itu sepanjang hidupnya kita. Karena dari 1 miliar ini Brian itu bisa sekolah, Brian itu bisa tetap ngelanjutin pendidikan ya. Buat mami itu ini tuh sangat membantu. Walaupun gak besar, tapi gue tahu ini pegangan gue buat anak-anak gue bisa sekolah ke depan sana. Iya. Ketika gue pegang 1 miliar, gue ngerasa ini apa ya, jaminan yang David titipkan buat gue bisa ngebantu anak-anak punya pendidikan yang baik gitu. Iya, betul. Jadi gue ngerasa the power of insurance itu ya uang kecil beli uang besar. Nggak kena potong pajak sama sekali, nggak kena ini itu embel-embel, nggak ribet gitu ya. Ini yang gue ceritain sama anak-anak, ini yang gue ceritain sama nasabah. Di sini Dan hari ini juga lu ceritain sama kita semua ya. tuh, Supaya lebih semangat kita, Vika. Karena tuh. mungkin ada saatnya ngerasa malu Vika kalau ceritain asuransi. Menurut Vika perlu nggak sih orang tuh ngerasa malu kalau ceritain asuransi? Malu itu gue ngerasa gini sih. Malu itu kalau lu mau beli apa-apa bukan pakai uang lu. Malu itu kalau lu mau apa-apa minta sama orang. Malu itu kalau lu gak kasih yang terbaik buat orang yang lu sayang. Malu itu kalau lu gak kasih yang terbaik buat diri lu. Itu menurut gua sih. Karena ketika gua ngalamin hal yang gak mudah, buat memberikan yang terbaik itu udah gak mudah kok. Tapi gua tahu gitu dalam hidup itu, bukankah setiap kita itu Tuhan titipkan talenta, Tuhan titipkan hal-hal yang bisa kita kasih buat orang lain di luar sana. Ketika gua ngalamin suami sakit, kondisinya nggak membaik, terus dipanggil Tuhan, buat gua nggak ada penyesalan ketika gua udah melakukan yang terbaik yang gua bisa. Itu sih kok.
Jadi gue suka ya, gue pernah baca satu quotes dia bilang your mess is your message ya. Jadi apa yang Vika alamin itu sebenarnya selalu message yang paling kuat yang Tuhan kasih buat kita semua ya. Iya, Ya melalui hidup Vika justru Tuhan kasih kekuatan buat orang lain menurut saya. betul. Ya. Nah terus Vika eh, akhirnya eh, cukup bukan ada apa ya. Nah, abis itu apakah Vika jadi lebih semangat untuk ceritain Prudensial atau gimana Vika? Boleh nggak sharingin lagi setelah itu? Betul dong, maksudnya ketika dulu itu gue kalau sharing itu tentang rumah sakit, karena kan yang Oke. gue alamin itu pergumulan bayar billing di rumah Oke. sakit, gitu ya. Gue ngerasain banget itu. Karena menurut saya gini nih, kalau buat teman-teman yang nggak punya storytellingnya ya, Mm, saya itu sering loh ceritain storytelling pakai ceritanya Vika. oke. Ya, bagusnya di sini kita nggak bayar royalti ke Vika. Kalau bayar royalti menurut gua mahal tuh Vika ya, lumayan tambahan ya dia. Tiap kali ceritain Vika sama David bayar royalti gitu. Laku. Lagu aja royalti loh Vika, bener nggak? Nah, tapi maksudnya boleh nggak ceritain yang hari-hari Vika sharing buat orang itu apa sih? Yang banyak gue sharing itu sekarang itu lebih ke penyakit kritis sama UP jiwa. Tapi sebenarnya Ketika by the way cycle-nya ini lu ngalamin semua ya Vika ya ya, dari rawat sakit inap, ya. sakit kritis, UP jiwa. Nah, jadi yang gue ceritain itu banyak orang itu nasabah di luar sana tuh ngerasa kayak gue mah cuman perlu punya rumah sakit aja gitu. Nggak perlulah ambil sakit kritis, nggak perlulah ngambil UP. Nanti bini gue kawin lagi kalau gue mati, gitu ya. Terus gue mau kasih tahu kok, kalau bini lu kawin lagi, bersyukurlah karena bini lu pasti laku banget. Beneran, gue aja sampai sekarang nggak kawin-kawin kok. Kagak laku saya kok. Kok bukan masalah kawin, tapi ketika lu berpulang, ada istri, ada anak-anak yang lu tinggalin. Jangan sampai anak-anak lu di luar sana harus panggil tuh yang om itu jadi papa. Hmm. Anak lu panggil om di luar sana jadi papa. Buat gua itu menyakitkan kok. Ketika lu punya persiapan yang baik, ketika lu tahu kita manusia normal yang semuanya akan berpulang suatu hari nanti, maka percayalah kok lebih baik jadi janda kaya daripada janda kere. Iya, iya, iya. Nah. Kalau istri lu sampai kawin lagi artinya ya bersyukur dia cantik. Lu nggak salah pilih bini. Iya benar-benar. Bener nggak? Benar-benar Vika. Tapi percayalah istri itu nggak kepikiran buat kawin lagi. Iya betul. Istri itu mikirin anak-anak. Mikirin hari ke hari. Kalau cowok mungkin mikir Kalau gitu supaya. cowok. Tapi nggak apa-apa mendingan jadi duda kaya kan. Benar-benar. Bener. Jadi gue ngomong sih ke orang-orang ya intinya cewek itu kalau gue alamin ya dia tuh nggak kepikiran buat kawin lagi. Di gereja itu gue megang single mom. Banyak pergumulan itu secara ekonomi. Kalau kita bekelinnya bener, kita punya nih kalau gue mati, lu bisa dapat income tetap nggak harus turunin standar hidup, lu nggak usah kerja sana sini, Iya, iya. maka percayalah nggak akan niat dia kawin lagi. Wah, benar. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Kecuali lu siap, anak-anak lu Panggil manggil orang lain papa. papa ke om di luar sana. Simple ya sebenarnya. Simple. Oke. Jadi gue ngerasa sih ya gitu ya. Itu cerita lu tentang uang pertanggungan ya. Ya, kalau tentang penyakit kritis, gue akan buka ini. Oke. Ini yang gue buka, gitu. Karena gue kasih lihat ini real. Ketika gue dapat sumbangan, bukan mental gue aja yang kena. Gue punya anak kok Victor. Ini tuh di sosial media, ini tuh di aplikasi kitabisa.com akan terekam seumur hidup di otak anak-anak gue, di kisah hidupnya mereka. Kalau pengobatan papahnya dibantuin dari sumbangan. Apa lu siap? Terus terang buat gua aja gak mudah. Apalagi buat anak-anak. Iya. Jadi please persiapin yang bener. Jangan sampai lu harus minta sumbangan kayak apa yang pernah gua alamin. Karena kok buat makan aja percayalah itu gak enak. Kadang orang mikirnya enak kayaknya disumbang orang tuh enak gitu Vika ya. Tapi kalau
Saya percaya karena Vika orang yang tanggung jawab, ada yang nggak mudah untuk itu. Nggak mudah banget. Hmm. Percayalah, mendingan jadi donatur daripada Tangan di disupport. atas Betul, lebih baik ya. betul. Hmm. Gitu sih kok. Kalau penyakit kritis gue ceritainnya pakai gambar ini. Selalu ini Oke. yang gue pakai. Gitu. Oke. Walaupun kelihatannya kayak wah gitu ya. 800 juta lu dapetnya. Oke, benar. Tapi lu tahu abisnya berapa? Iya benar. Gitu. Iya. Jadi itu sih. Nah, pada saat David meninggal, jadi gue ngalamin di 2021. Hmm. 2021 meninggal, di 2022 kita lagi pandemi. Jadi buat anak-anak gue itu nggak mudah kehilangan seorang ayah. Hmm. Karena mereka yang deket sama papanya banyak di rumah itu anak-anak daripada gue. Anak-anak gue itu dua-duanya cowok yang benar-benar butuh figur ayah. Jadi gue punya anak yang besar ketika papanya meninggal itu dia umur 12 tahun. Yang kecil umur 6 tahun, belum terlalu ngerti. Tapi buat yang besar di umur 12 tahun itu dia lagi pecah suara, lagi puber, lagi bener-bener kayak bingung ini gue kok jadi gini ya, butuh bener-bener figur ayah yang ngasih tahu. Ketika gue kasih tahu, it's okay Brian, ini mah normal, semua cowok juga akan ngalamin, dia cuman bilang, Mami mah perempuan, Mami mah nggak ngalamin kayak saya, Mami mah nggak tahu apa-apa. Tapi itu kan bener ya. Jadi gue ngerasa pada saat itu Brian rada apa ya, mungkin bisa dibilang nggak oke kondisinya, kena namanya autoimun. Dari autoimun itu ngerusak sel beta pankreasnya dia, jadi harus injek insulin setiap sebelum makan. Jadi dia kena diabetes Tahun berapa ini tipe Vika? 1. 2000. 2022, setahun. Setahun setelah. Jadi Tuhan cuman kasih saya istirahat 1 tahun. Jadi ketika itu saya marah sih. Ketika itu saya ngalamin yang namanya nggak mudah. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kok kayaknya eh, apa ya nggak habis-habis gitu. Apakah belum cukup seorang Vika ngalamin ya bertubi-tubi dari gua merit 1 tahun, saya setia, saya nggak melenceng ke kiri ke kanan, saya tetap berpegang teguh gitu ya. Kok dikasih lagi? Ini ngalaminnya anak. Mudah nggak? Nggak. Enggak. Lebih nggak mudah mana anak dan suami? Anak. Anak itu lebih painful, lebih hurt ya, lebih sakit. Ketika anak gua ngalamin diabetes tipe 1, gua itu bingung. Gua nangis 3 hari, nggak makan, nggak tidur, nggak minum, nggak apa, untung nggak pingsan ya. 3 hari gua nangis, gua bertanya-tanya sama Tuhan karena keluarga-keluarga suami itu ada beberapa yang telepon cuman ngomongnya, hey Vika, lu tuh gimana sih jadi ibu? Masa umur anak 13 tahun bisa kena diabetes tipe 1? Lu tuh ngapain aja? Itu yang bikin gua kayak tertampar, iya ya, gua ngapain aja ya? Kenapa anak umur segitu bisa kena diabetes? Jadi pada saat gua cari dokter di Indonesia, mereka itu nge-treatnya sama seperti diabetes tipe 2. Tipe 2 dan tipe 1 itu jauh banget bedanya. Tipe 2 itu karena kebanyakan pola hidup, Pola hidup makan segala ya. karena turunan. Iya, iya. Sedangkan di keluarga gua itu nggak ada Nggak ada turunan turunan diabetes. Brian itu makannya bukan pecinta manis, dia nggak makan permen, coklat dari kecil dia nggak makan. Justru gue bisa tahu ini something wrong sama dia cepat itu karena tiba-tiba dia minta makanan manis. Oh, jadi ketahuannya justru dari situ. Justru ketahuan dari situ karena Brian itu kalau beli nasi goreng aja dia nggak pernah pakai kecap manis, kebayang nggak? Oh. Dia tuh nggak suka manis. Terus tiba-tiba bisa minta makanan manis, gue langsung tahu ini nggak benar. Gue bawa ke dokter, dicek ternyata gula darahnya itu 500. Nah di situ langsung harus di rawat inap, ditindak. Mesti pakai Dan insulin ya. betul. Nah yang gue alamin adalah ketika gue ngehandle Brian. Brian itu hadir ketika gue udah join insurance. Ketika gue udah tahu, oh punya perencanaan dengan baik. Ketika gue tahu gue perlu punya proteksi yang baik buat anak-anak gue. Maka gue bersyukur banget ketika gue harus terbang ke Singapura cari dokter yang terbaik buat anak gue. Wow. Itu jauh banget bedanya.
Ketika gua tahu ada jaminan, ada di belakang gua ada prudensial yang bayarin, Hmm. maka gua akan cari dokter terbaik Terbaik, dimanapun. bener. Itu bedanya. Ketika anak gua itu punya gold B, untungnya ketika gua dapat UP, Iya. gua nggak pakai buat yang lain, tapi gua buat upgrade proteksi gua buat beli UP buat gua bisa kalau meninggal gua 7M nih kok. Wah. Gak jadi 1M. Oh iya, jadi pada saat Jadi siapa yang mau nikahin nih sekarang 7M? oh, jangan harus mati dulu. Aku ingat gini ya. Ketika waktu David sakit, gua tuh pengen loncat dari lantai 7, gua panggil Widya, urusin klaim gua punya 1 miliar. Billingnya berapa tadi? 1,3 miliar. Enggak cukup. Masih kurang juga. Kata Widya, jangan sok. Banyak duit lu kreatif kemarin lu gak dapet duit. Ini gak bisa bayar juga, lu bikin pusing lo. Bener juga, Wid. Untung gua gak mati, Wid. Bayar juga, cuma 1M. Iya. Jadi ketika gua punya uang, gua maka beli insurance kayak ProFuture ya. Sekarang Iya. ada bonus 10%, itu buat gua bagus banget. Iya. Kita agent malah dapat komisi, Iya, dapat tambahan UP. Aduh, buat gue itu bersyukur banget. Ketika gue tahu financial advisor yang baik itu harus gimana, maka coba buat diri sendiri dulu, buat keluarga sendiri dulu, buat Yes, terdekat kita betul. dulu. Gak usah lu sibuk cari orang lain, tapi perhatiin dulu Jangan jadi finansial tikus keluarga mati lu. di lumbung padi ya. Benar. Nah, disitulah gue ngerasain bedanya ketika Brian sakit berobat. Itu jauh banget bedanya ketika gue ngalamin ya secara emosional gak mudah, tetap gak mudah, gak ada yang mau ya. Tapi secara finansial itu sangat-sangat menolong banget. Ketika gue tahu, oh ada dokter yang bagus buat anak-anak yang nge-treat diabetes tipe 1 di Singapura. Wah, dateng aja udah. Gitu. Karena gue tahu klaimnya dibayarin. Asik banget. Gitu sih kok yang gue alamin. Sampai hari ini pernah tahu nggak sih kenapa Tuhan taruh Vika dalam posisi ini? Kalau yang gue renungkan, kadang-kadang kan kita kalau lagi sendiri suka mikir ya. Ya itu sih kok, yang gue balik lagi tuh selalu gue ngerasa, wow luar biasa ya Tuhan kayak ngasih hal-hal besar ya. Gue bersyukur banget ketika gue baru merit setahun dikasih suami cancer sakit, gue harus ngurusin dengan tangan gue sendiri. Bahkan dia buat pup aja harus pakai tangan gue gitu ya. Gue ngalamin semua sampai akhirnya gue ngurusin anak sampai akhirnya ada hari ini. Gue ngerasa Tuhan itu begitu sayang sama gue. Nggak dikasih hal kecil tapi hal besar gitu. Karena gue tahu di depan sana ada banyak orang yang akan terberkati dalam hidupnya mereka itu melalui gua. Jadi gua ngerasa ya, gua tetap grateful ya ngejalanin hidup ini. Ngerasa karena tahu apa yang gua alamin di belakang sana, ada harapan di depan sana. Gitu. Dan Tuhan gak pernah tinggalin. Tuhan gak pernah ninggalin gua. Banyak banget mujizat yang gua alamin ketika hari-hari kemarin ya gue ngalamin gila banget ya kok bisa gue ngelewatin ini. Bahkan even sampai hari ini pun gue ngerasa oh gue bisa ngelewatin ya sampai hari ini tuh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sih kok. Itu. Satu message buat legacy apa Vika? Hidup itu menurut gue singkat ya. Hidup itu gak pernah balik ke masa lalu. Jadi ketika kita ada kesempatan buat bantu orang, ketika kita ada kesempatan buat ngelakuin yang terbaik yang kita bisa. Yuk teman-teman pastiin kita keluarin yang terbaik dari diri kita buat jadi berkat di luar sana buat orang lain. Itu sih kok. Aplaus dong buat Vika teman-teman. Dan teman-teman, saya mau kasih lihat satu hal nih. Cindy boleh buka ini enggak laporan produksi yang AAD? Produksi AAD atau yang hari Sabtu ada nggak laporan produksi? Ada Excel atau apa? Ada nggak Cindy punya nggak? Jadi kalau teman-teman lihat sampai hari ini di kantor ini Vika itu salah satu yang punya omsetnya paling besar loh untuk AAD nomor 1 kayaknya ya. Iya dong AAD KAD bener nggak sih? Artinya apa sih? Artinya untuk maksimal Vika itu kalian nggak bisa remehin loh.
Hari ini udah beres belum dengan Brian? Honestly, belum. Ya tadi yang Vika ceritain benar banget. Saya itu tahu impactnya kehilangan seorang ayah itu ketika dengerin Vika cerita tentang Brian. Ya, which is nggak mudah. Ya, jadi sampai hari ini pun Vika masih ngalamin hal nggak mudah. Tapi bukan artinya Vika berhenti untuk berjuang. Bukan artinya Vika berhenti untuk kasih yang terbaik buat keluarganya, melayani orang di luar sana, bantuin klaim, bantuin apapun juga ya Vika ya. Ya, Betul. saya mau kasih lihat angka ini, tapi kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak salah nomor 1 tetap Vika kan, Vika Magdalena tuh. Oh, Gisel kasih tahu Yosua. Yosua lu jerit-jerit paling gede lu gitu. Kasih tahu. Kasih. Bener nggak sih? Ini sambil ngurus anak, ya, sambil jadi papa, jadi mama, sambil cari uang, ya, sambil prepare masa depan. Apalagi Vika yang saya belum kasih masukan, belum kasih ini. Sambil jadi mbak di rumah. Sambil jadi mbak di rumah. Banyak loh, dia banyak peran yang dia lakukan loh. Tapi aku mau cerita gini sih Ko Victor, Oke. maksudnya banyak hal memang yang harus kita urus Oke, gitu. tutup boleh sini. Ketika gue sadar gue nggak baik-baik saja, guanya kelelahan ya, maka ada hal yang perlu gue lakukan. Yang pertama gue bikin schedule, bikin jadwal. Jadi gue ada jadwal Senin sampai Minggu itu gue ada jadwal. Oke. Ada jam-jamnya itu ada jadwalnya, gue tempel di kulkas buat anak-anak tahu. Oke, jadi Vika ketemu orang hari ini, hari Ya. ini, hari ini. Oke, jadi Nah. anak-anak tahu ya. Terus yang kedua gue delegasikan yang bisa gue Oke, delegasikan. contohnya apa Vika? Contohnya gue itu bangun jam 4:30 pagi Oke. karena nggak ada mbak, ngurusin semua sendiri, bikin sarapan, bikin bekal, ini itu segala macem. Terus biasanya gue jam 6:30 belum mandi, pakai jaket, nganterin naik motor, nganterin Oke. sekolah. Anak gue sekolahnya tuh di 2 sekolah yang berbeda. Oke. Satu di Bina Bakti, satu di Trimulya. Oke. Naik motor, ngeng sana. Pernah ketemu siapa? Hindra. Ya, Hin. Terus rusuh gitu ya. Sampai rumah beberes, cuci baju, masukin segala macam, beberes. Terus udahnya ke kantor apa ketemu orang. Oke, masih ikut inilah ya, Ignite, Yes, masih ikut, masih sharing. Terus gue mikir ini something wrong nih. Gue sampai malam pulang ke rumah gue masih harus nyetrika, masih apa? Oke. Saya mau pingsan cuy. Terus gue mikir, oh ini kayaknya nggak bener nih. Jadi gue pilih yang bisa gue delegasikan. Gimana cara delegasinya, Vika? Anak-anak sekolah makan tetap dari tangan gue gitu ya. Oke. Gue bikin sarapan buat Oke. mereka. Nah gue seneng dan gue nemenin mereka makan. Oke. Antar sekolah, gue panggil pegawai. Oke. Pegawai ya kayak abang-abang gitu Ya, lah. kayak Pokoknya cincin setiap lah ya. ya Cincin ada supir Grab ya. Antar. 7 standby di sekolah di depan rumah buat antar anak-anak. Oke. Tapi sebelumnya gue ngomong dulu sama anak-anak, bukannya mami nggak mau. Mami seneng, mami happy bisa nganterin kalian, tapi ini nggak baik buat gue karena kan kadang-kadang nih jam 8 udah harus kesini kita buru-buru. Nah itu Iya, yang nggak benar-benar. bagus buat gue yang nggak terbiasa tiap hari naik motor gitu. Jadi gue ngerasa ini nggak bener, daripada ada apa-apa ya mendingan ya udah. Jadi suruh orang itu antar jemput anak-anak itu suruh orang. Terus mereka ada les, ada apa kan karena gue banyak di luar gue kasih banyak kegiatan. Itu suruh orang. Jadi antar jemput bagian orang lain. Oke. Masak, gue nggak masak di rumah. Dulu gue masak nih buat makan siang apa anak-anak pulang. Gue itu tipe istri yang cuman bisa masak makanan kesukaan suami. Oke. Gak bisa banyak, gue bukan tercipta menjadi koki ya. Jadi cuman bisa masak makanan kesukaan David. Jadi ketika dia nggak ada, masakan apa yang gue masakin? Kesukaan David tetap. Yang gue makan sama siapa? Sendiri. Oke. Tapi ketika gue makan, air mata keluar. Ingat lagi. Pikir, ngapain gue masak? Ini makanan kesukaan dia, orangnya juga udah nggak ada. Terus gue harus cuci panci, cuci kuali, cuci ini, cuci itu, buang waktu. Jadi gue catering. Oke. Masak gue catering karena anak-anak cuma makan sekali. Mereka pulangnya sore, malam doang kita makan bareng. Terus apalagi ya itu. Oh, cuci gosok gue panggil mbak harian seminggu 2 kali buat nyetrika doang. Jadi gue nggak buang waktu di malam, gue lebih baik temenin anak-anak sebelum tidur daripada gue buang waktu buat nyetrika.
Oke. gitu. Jadi banyak hal yang menurut gua bisa didelegasikan, mending gua delegasikan aja ke orang Oke. gitu. Nah, jadi di sela-sela itu baru lu ketemu orang. Hari-hari ini lu ketemu orang gimana caranya, Vika? Sehari minimal 1 Oke, sebenarnya kok. oke. Sehari minimal 1. Jadi pada saat David meninggal itu, Tapi karena ini rasio closing lu juga udah bagus ya, dan lu udah berapa sebenarnya belas tahun ya? iya, tapi rasio closing oke. Oke. Cuman menurut gua memang nggak terlalu maksimal kok. Oke, belum maksimal ya. Karena harusnya bisa lebih, Oke. tapi karena sebenarnya gini, gua ada tanggung jawab satu lagi di rumah itu, ada percetakan papihnya David. Jadi ketika David meninggal di Maret, papinya itu meninggal di Agustus kena COVID. Oke. Ninggalin percetakan, ninggalin satu rumah waris, ninggalin yang namanya pegawai gitu. Dan gua nggak punya hati buat di sana karena gua memang nggak dari dulu nggak pengen di sana. Tapi gua ngerasa kondisi begini, gua ngomong ke pegawainya, kalau kalian punya pekerjaan yang lebih baik, yang Cari lebih aja oke, pekerja lain. cari aja. Tapi mereka nggak mau karena mereka udah kerja 35 tahun. Dan Kalau gua pecat, maka kasihan. pesangonnya Ah, gede. ah. Terus mereka mau ngapain? Mereka punya anak istri. Jadi gue ngerasa ya udah, kalau gitu gue akan serahin ke mereka, tapi tetap gue tuh ada ya ngecek-ngecek gitulah kok. Hmm. Nah, jadi gue ngerasain yang namanya ditinggalin rumah waris. Oke. Waduh, Oh, itu juga itu cerita yang lain lagi tuh kayak cerita yang lain lagi. Jadi kalau satu gue chapter lagi itu. Itu satu chapter lagi kenapa orang mendingan ceritain asuransi dibandingin rumah ya. kalau dia handling objectionnya, oh gua mah rumahnya banyak, aset gua banyak, maka gua akan pakai ini. Gue bilang Nanti bersyukur nggak usah ditambahin dulu Vika, nanti panjang. sampai besok. Kalau mau tanya konsultasi pribadi boleh kali ya. Itu sih kok gue ngalamin Oke, banyak. jadi jadwal lu sekarang hari-hari ini berarti cukup padat dong ya Vika Iya. ya. Nah, pertanyaan terakhir Vika, apa yang Andre lakukan untuk akhirnya Vika tetap boleh nih ada di sini? Karena kan lu punya semua excuse Vika di dunia ini untuk lu nggak ada di sini, untuk lu nggak API paling gede jadi AAD, untuk lu nggak prestasi, punya. Tapi lu tetap ada di sini, tetap mau kasih kita yang terbaik, mau datang tadi training pagi-pagi. Kalau dari Andre Yoko ya, kalau gue ngerasa mereka itu udah bukan cuman seperti leader sih. Jadi mereka itu kayak selalu ada gitu dalam hal terbaik dan terburuk hidupnya gue. Thank you ya Kak. Jadi gue ngerasa Aplaus dong buat Andre, oke dong. hal kecil yang mereka lakukan itu kayak cuman ayo Fik lu bisa dengerin ya. Kadang-kadang janda tuh cuman perlu didengarkan kok. Gitu ya. Selain duit, duit. Terus mereka tuh selalu ada ketika gua telepon ya, ketika mereka juga sering nyari, ini lu kemana aja, ngapain aja gitu ya. Itu hal-hal kecil yang menurut gua nggak banyak orang bisa kasih. Jadi menurut gua ketika kita punya leader dalam hidupnya kita itu, lu bersyukur banget lah. Karena mereka itu bener yang apa ya, yang orang-orang sering hidup lu ya. bilang itu, mereka itu adalah orang pertama yang paling happy ketika ngelihat kita sukses. Gitu. Itu sih kok. Aduh, dapat banyak teman-teman. Dapat banyak ya. Menurut gua kalau hari ini lu balik ke rumah atau lu balik keluar ketemu orang kurang semangat, menurut gua mah keterlaluan lu seriusan. Ya, gua dengerin Vika dari tadi, dengerin Vika sharing. Honestly, tadi pagi gua udah sebenarnya siapin loh. Gue sampai ngomong, gue mau siapin apa yang mau gua omongin pas closing. Ternyata tadi yang Andre udah ngomong duluan. Ya, jadi sebenarnya gue juga mau bilang sebenarnya apa yang gue achieve ya. Kalau apa yang dalam pekerjaan gue di Prudential ya, sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Vika lakukan buat David, buat keluarganya, buat anak-anaknya, itu nggak ada apa-apanya. Ya, sometimes buat kita ya, makanya saya percaya bahwa kita itu sebenarnya bisa belajar dari manapun juga. Dan hari ini, kalau teman-teman belajar hidup dari Vika, menurut saya banyak sekali yang akan teman-teman dapat. Dan storytellingnya Vika itu menurut saya akan sangat membantu teman-teman di luar sana. Ketika lu hari ini belum punya storytelling yang kuat, lu dengerin tadi, lu rasain emosinya, lu sampein ke orang, menurut gue itu akan sangat membantu lu. Ya, jadi berharap cerita Vika nggak cuma sampai hari ini aja, tapi apa yang dia sharing buat teman-teman, boleh buat teman-teman bawa untuk ke marketplace di luar sana, untuk teman-teman kasih tahu orang, ini tuh penting loh, lu punya insurance tool penting loh. Kalau one day terjadi sesuatu, anak-anak lu minimal bisa punya
tabungan, bisa sekolah, bisa lanjutin, bisa tetap punya mimpi. Ya kalau lu tiba-tiba baru merit dan terkena sakit kritis, minimal ya lu nggak pusing, bisa cari dokter yang terbaik, atau orang tua lu tiba-tiba sakit kritis, ya lu tetap nggak jadi generation sandwich. Dan menurut gue itu semua lu bisa ceritain, which is hari ini kita belajar semua tentunya dari satu pribadi yang sederhana yaitu Vika. Sekali lagi applause yang paling meriah buat Vika. Thank you Vika. Thank you. Jadi berkat dan bermanfaat ya. Thank you Vika. Oke, itu aja. Semangat ya teman-temannya semuanya. Selamat pagi.